Selamat malam pemirsa, senang sekali Headline Malam kembali hadir kali ini bersama saya, Rusmi Rahma. Sejumlah informasi penting akan kami hadirkan untuk Anda dan berikut di antaranya. TNI Polri Kaltim bergerak bantu warga terdampak pandemi COVID-19. Pemkab Berau kini memiliki alat pendeteksi gempa dan tsunami. Dengan menggunakan kapal milik TNI AL Patkamla Lamaru, 3 Kapolda dan Wakapolda Kaltim beserta pejabat utama dan Lanal Balikpapan menuju Pantai Lango pada Kamis 19 Juni 2020 pagi. Pembagian 500 sembako dan masker langsung dilakukan oleh Kapolda Kaltim kepada para nelayan di pesisir Pantai Lango. Dan dilanjutkan dengan pembagian sembako di kawasan masyarakat Pantai Lango. Pembagian sembako ini untuk membantu masyarakat yang terdampak COVID-19 serta untuk memperingati Hari Bayangkara ke-74 tahun. Nelayan yang mendapatkan sembako takdir mengatakan, bantuan yang diberikan oleh TNI Polri ini sangat membantu masyarakat lantaran selama COVID-19 nelayan jarang melaut. Ya alhamdulillah baik untuk membantu kita yang susah ini. Pak, gimana Pak selama virus COVID Pak, Corona? Ya sangat mengganggu sama kita ini. Usahanya gimana Pak? Ya. Usahanya hari-hari ngapain? Sehari-hari banyak liburnya daripada ini Lautnya. kita ke laut. Ya. Nyari ikan biasanya. Ya nyari piting ikan mancing. Terus Pagi hari ini kita bakti sosial dengan TNI, Angkatan Laut, dengan Balikpapan. Kita memberikan stimulus pada masyarakat yang terdampak COVID-19 sekaligus dalam rangka pelaksanaan Hari Bayangkara ke-74 tahun 2020 ini. dan kenapa dilakukan di laut dan di darat? Ya mudah-mudahan yang terdampak itu kan bukan hanya masyarakat yang di darat saja. Banyak saudara-saudara kita seperti kita lihat sendiri kondisinya di nelayan ini di pesisir ini, ya, saya kira inilah yang kita lihat dan kita bersama Lanal Angkatan Laut memandang ini kita perlu memberikan stimulus berupa bantuan sosial. Kapolda Kaltim menambahkan pemberian sembako pada warga pesisir Pantai Lango lantaran bukan hanya masyarakat di darat yang terdampak, namun juga warga pesisir pantai. Tim Kaltim TV melaporkan. Mari kita memerangi virus corona dengan mematuhi imbauan pemerintah. Stay at home. Selama ini di Kabupaten Berau dan sekitarnya tidak pernah mengalami gempa maupun tsunami. Tapi karena sebagian daerah berada di kawasan pesisir laut, masyarakat dan wisatawan perlu mendapat informasi yang akurat apabila terjadi bencana gempa, apakah berdampak tsunami. Karena kebutuhan menenangkan masyarakat di pesisir dan wisatawan ketika berwisata di pulau-pulau yang ada di Kabupaten Berau, pemerintah melengkapi Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD dengan alat deteksi gempa dan tsunami. Alat bernama Warning Receiver System atau sistem penerima peringatan dini itu ada 9 unit di seluruh Indonesia dan salah satunya ditempatkan di Berau. Kelebihan alat deteksi dengan singkatan WRS itu dalam 3 menit ketika terjadi gempa langsung terdeteksi, asalkan tersambung dengan jaringan internet yang cukup. Dengan demikian informasi bisa lebih cepat sehingga peringatan dini bisa dilakukan. Jadi di Kaltim ada 9 itu setiap kabupaten. BPD 9 Kaltim 9 kabupaten dapat alat BRS New Generation ini. Ini udah generasi terbaru yang paling ini dalam 3 menit gempa langsung tersebar di seluruh Indonesia. WRS ini didesain seperti Android sendiri menggunakan LCD jenis Inclinux, jadi mungkin agak lambat untuk layar sentuhnya, akan tetapi dia terhubung langsung internet dengan pesat, jadi kemungkinan jaringannya aman. Nah, untuk penggunaannya seperti Android Pak, jadi kita bisa mengakses web terkait BMKG, BPBD, KPHP atau dinas instalasi segala macam. Pokoknya
lebih efisien, lebih gampang, dan milenial. Alat warning receiver system ini untuk mengetahui situasi dan kondisi baik itu gempa bumi ataupun tsunami ataupun kondisi cuaca yang ada di Berau, sehingga kita mudah untuk memprediksi kejadian-kejadian bencana alam yang akan terjadi di Kabupaten Berau. Tim Kaltim TV melaporkan. Usulan dibentuknya Pansus atau Panitia Khusus Jalan Tol Balikpapan Samarinda sedang bergulir di DPRD Kaltim. Sudah 24 legislator menandatangani petisi pembentukan Pansus dan jumlah itu telah memenuhi syarat untuk diwujudkan. Pansus dibentuk lantaran ditemukan banyak masalah di seputar terbangunnya jalan tol. Saat ini setidaknya ada 4 persoalan yang mencuat, yakni tentang tarif tol yang dianggap terlalu mahal, masalah ganti rugi lahan masyarakat yang tertinggal belum dibayar, dan tentang anggaran pembangunan tol dari APBD Kaltim sebesar 3,3 triliun. Persoalan keempat menyangkut dampak lingkungan di kilometer 36 Sungai Merdeka, Samboja, Kutai Kartanegara. Menurut Wakil Ketua DPRD Kaltim Samsun, saat ini jika hujan turun deras, maka airnya berkumpul di sekitar kawasan kilometer 36 Samboja. Air hujan semestinya mengalir ke sungai, tapi setelah dibangun badan jalan tol, air terhambat dan berbalik menjadi banjir di sekitar kilometer 36. Masyarakat sekitar mengeluhkan masalah itu, sehingga perlu jalan keluarnya. Karena dampaknya pasti karena air tidak bisa langsung mengalir ke sungai, menghantam badan tol, air balik, banjir, menimbulkan banjir di kilometer 36 yang notabene itu adalah lahan pertanian. Sebagai wakil rakyat, Samsun mengaku sudah berkoordinasi dengan pihak pengelola jalan tol dan mencari solusi. Jika diperlukan lahan baru untuk menampung air atau membuat aliran sungai baru, DPRD siap memfasilitasi membicarakannya dengan Pemkab Kukar. Jadi dengan adanya tol itu kemudian aliran air terhambat, sehingga aliran air yang ketika hujan besar dia akan turun langsung menghantam ke badan jalan tol. Ini berisiko juga terhadap jalan, sehingga kami minta agar dibuatkan semacam aliran air atau sungai untuk menuju ke jembatan yang sudah dibuatkan oleh pihak tol, sehingga air bisa terarah, jadi tidak menghantam badan jalan tol. Lahan untuk buffer zone tol itu sudah termanfaatkan. Ya, sayang sekali memang termanfaatkan, tapi tidak ada untuk aliran air itu. Nah, sehingga nanti kalau memang dibutuhkan lahan untuk membuat aliran air itu, tentunya kita akan koordinasi dengan pihak pemerintahan setempat dengan warga. Tarif tol sudah diberlakukan sejak 14 Juni lalu. Pansus juga mulai digulirkan kalangan DPRD Kaltim, namun pastinya ada 4 masalah lagi yang menunggu kepastian kapan diselesaikannya. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Mari kita memerangi virus corona dengan mematuhi imbauan pemerintah, stay at home. Inilah suasana pendaftaran siswa Sekolah Dasar 009 Sungai Pinang di Jalan Sentosa Dalam 1. Para orang tua murid yang sudah mendaftarkan anaknya melalui online berdatangan ke sekolah untuk menjalani verifikasi berkas bersama anaknya yang masuk sekolah itu. Calon siswa baru oleh panitia sekolah dites baca dan hitung. Hal tersebut membuat para orang tua bertanya-tanya, apa bedanya dengan tahun lalu sebelum ada COVID-19? Bedanya PPDB tahun lalu dengan yang sekarang karena para guru dan panitia penerimaan murid mengenakan masker, mika atau face shield. Begitu juga para orang tua dan calon siswa datang mematuhi protokol kesehatan seperti memakai masker dan mencuci tangan. Kemudian pihak sekolah juga menerapkan pemeriksaan suhu badan tiap orang tua dan siswa.
pendaftaran sekarang? Kayaknya pastinya beda dah kalau kita daftar dari sekolah langsung sama yang online, pastinya beda. Tapi kan kayak gini situasinya. Iya. Terus kalau misalnya Bu, ini kalau ada kesulitan nggak Bu untuk masuk di online, maksudnya kesulitan untuk masuk di dalam apa namanya daftar online itu? Oh, alhamdulillah. Iya. Ibu kapan daftarnya ini? Baru tadi pagi. Baru tadi pagi. Kira-kira Bu setuju nggak dengan cara online ini atau dengan cara yang biasa Bu? Dengan adanya pandemi COVID ini. Oh, mau nggak mau? Beberapa orang tua calon siswa mengakui tidak mengerti dengan sistem online, sehingga mereka datang saja ke sekolah itu. Mereka merasa bersyukur karena pihak sekolah memaklumi situasinya dan tidak keberatan untuk menolong pendaftarkan secara online. Menurut jadwal, calon siswa di zonasi sekolah dibatasi waktu pendaftaran antara 15 sampai 17 Juni. Kemudian siswa baru jalur zonasi diumumkan pada 18 Juni 2020. Tim Kaltim TV melaporkan. Meskipun di rumah saja, kita tetap selalu menjaga kesehatan, cuci tangan, menggunakan hand sanitizer. Ingat, mulailah dari diri sendiri. Adanya penurunan jumlah pasien positif di Kalimantan Timur belum menjadi jaminan warga sudah boleh kembali ke sekolah. Bahkan berdasar pernyataan PLT Kepala Dinas Kesehatan Andi M. Ishak, para kepala daerah perlu berhati-hati dalam menetapkan pelonggaran di daerah masing-masing. Ketua Komisi 4 DPRD Kaltim Rusman Yakub dengan tegas mengatakan, Kaltim belum aman. Dia tidak setuju anak-anak sekolah masuk ke kelas kembali dalam situasi sekarang karena risikonya sangat besar. Nah sekarang kalau misalnya di satu lingkungan zona hijau itu terjadi kontroversi siapa pendengarnya, gitu loh. Jadi kalau saya zona hijau silakan dimulai, tapi untuk SMP SMA saja dulu sebagai ini sambil kita siapkan yang SD, yang PAUD, TK, SD. Itu satu. Lalu yang kedua tetap ada protokol COVID ditegakkan. Menurut Rusman Yakub, harus ada lembaga dari pemerintah pusat yang punya otoritas menyatakan sebuah daerah berada pada zona hijau, kuning, merah, atau hitam. Sehingga berdasarkan zona itu, sistem mengajar di satu daerah berbeda dengan daerah lainnya. Di sekolah, maka menurut saya jangan sekaligus tetap mengindahkan protokol sekolah, protokol COVID, ya, menjaga jarak dan lain sebagainya, terutama di ruang kelas. Kalau karena rombel kita di sekolah negeri itu kan rata-rata 36. Jadi kalau dia masuk dalam satu kelas sekaligus, pasti tidak akan ada jaga jarak, pasti mepet. Maka itu mungkin dalam satu kelas itu maksimal misalnya 23. Rusman Yakub mengkritik pemerintah yang mulai mendengungkan new normal atau adaptasi kehidupan normal yang baru, namun sosialisasi kepada masyarakat belum ada. Ada kelas jam, maka itu menurut saya perlu ada simulasi, perlu ada tahapan gitu loh, perlu ada skenario sehingga sampai disimulasikan. Misalnya gini, proses jam belajar, apakah mulai
kembali seperti semula dari jam 7 sampai dengan jam 2. Kalau itu tidak full day kan. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Cara mudah beriklan digital di Kaltim TV. Yang pertama, jadilah sahabat Kaltim TV. Dengan Rp1.000.000, para sahabat mendapat 20 kali tayang di slot berita kamu. Dengan 20 detik dapat menjangkau 20.000 penonton. Anda beruntung karena mendapat kesempatan perdana dari kami. Ayo jadilah sahabat Kaltim TV. Inilah polemik baru di Gedung Rakyat Kaltim, Jalan Teuku Umar, Karangpaci, Samarinda. Proyek kawasan ekonomi khusus Maloi Batuta yang dilengkapi pelabuhan internasional dianggap sia-sia oleh Ketua Komisi 3 DPRD Kaltim Hasanuddin Mas'ud. Politisi yang asal-usulnya pengusaha itu mengatakan proyek pembangunan KIK dan pelabuhan Maloi tidak diminati investor karena masih banyak lagi kekurangannya. Jalan penghubungnya aja itu masih beratusan kilo yang harus kita investasikan. Terus siapa yang mau pakai? Karena itu bagian utara itu sisi pelabuhan sedikit. Yang lebih bagus itu sebenarnya di Balikpapan Karyango, karena itu kan Balikpapan, Sulawesi, terus ke Jawa. Jadi lebih memungkinkan investasi dilakukan di sana. Makanya KKT itu menurut saya primadona. Makanya banyak yang mau bekerja sama dengan kita. Tapi di Malo nggak ada. Belum ada yang tertarik di Malo. Karena memang menurut saya itu proyek yang tidak strategis, menghamburkan uang-uang daerah aja, dan itu semuanya APBD. Kalau seperti KKT bisa APBN, bisa investor dari luar, karena memang itu strategis. Makanya saya bilang lebih baik dihentikan dan diberikan ke Pemkab Kutai Timur aja, supaya itu bisa diberdayakan. Jangan kita investasi terus, makanya saya bilang itu investasi yang sia-sia. Proyek pembangunan KIK Maloi Batuta dirancang oleh Gubernur Kaltim Awang Faruk Ishak dengan perkiraan investasi pembangunan kawasan 2,1 triliun. Sebagian anggarannya sudah diturunkan sejak tahun 2011 silam, namun akses jalan menuju kawasan Maloi masih buruk belum dibangun. Hasanuddin Mas'ud mengatakan KIK Maloi masih memerlukan investasi sangat besar, sehingga kalau anggarannya bersandar dari APBD Kaltim dirasakan berat sekali. Dia menyarankan agar pengelolaan proyek itu diserahkan saja ke Pemkab Kutai Timur. Mendapat penilaian dari Hasanuddin Mas'ud, Ketua Pansus Raperda KIK dan Pelabuhan Maloi Jahidin bereaksi, menurutnya tidak ada yang sia-sia dengan pembangunan pelabuhan itu. Bahkan tentang investor yang berminat ada 7 perusahaan bisa dipertanggungjawabkannya pada laporan Pansus kepada pimpinan DPRD Kaltim. Semestinya yang diisukan bahwa ada hambatan, ada termasuk infrastruktur. Tentunya kalau menurut Pansus bukan merupakan suatu kendala. Memang ada beberapa titik ruas jalan yang belum begitu efektif diberdayakan. Tetapi nantinya kalau sudah itu dioperasikan kan pasti dibenahi. Ada 7 investor yang terdaftar, jadi ada dalam pertanggungjawabannya dalam Pansus. 7 yang terdaftar. Jadi semuanya sudah menyatakan. Terus dalam koran yang kalian tulis itu kan pelabuhan Karyango lebih efektif. Nggak logika nggak, kalau barang itu diekspor di Balikpapan betul. Tapi kalau kelapa sawit dari Kaliorang dibawa ke Balikpapan, batu bara dibawa ke sana, besar biaya angkutnya daripada harganya. Kan tidak profesional. Kalau tanggapan proyek Maloi itu proyek yang sia-sia. Oh, itu tidak benar. Jahidin tidak membuka siapa saja 7 investor yang tertarik di Maloi. Dia berjanji menyampaikan dalam laporan kerja Pansus pada pimpinan DPRD. Namun data yang diterima Kaltim TV, salah satu perusahaan yang pernah mengutarakan minatnya adalah Badan Usaha Milik Negara Bidang Logistik Perusahaan PT Banda Graha Reksa Persero. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan.
Lokasi penjemuran rumput laut di kawasan Manggar, Balikpapan Timur ambruk terkena gelombang tinggi dan angin kencang pada Rabu sore. Selain itu, 4 kapal nelayan tenggelam diterjang ombak pada Kamis subuh. Ketua Kelompok Tani Rumput Laut RT 53 Manggar Baru, Balikpapan Timur, Yakub mengatakan, gelombang besar sudah mulai terjadi pada hari Rabu disertai angin kencang. Akibatnya, sejumlah tempat jemuran rumput laut ambruk sehingga membuat petani rumput laut merugi lantaran tidak bisa panen. Sementara waktu petani rumput laut tidak bisa panen lantaran lokasi penjemuran tidak ada. Ini kemarin nyambruknya. Kalau perahunya subuh baru tenggelam semua. Yang rubuh ini apanya rumput laut? Ini penjemurannya, penjemuran rumput laut. Oh, tempat buat jemurnya apa ya? Iya, untuk jemurannya. Dan kapal ini kapal nelayan atau kapal rumput laut, Pak? Ya, kapal rumput laut untuk semua rumput laut dipakai ke lokasi rumput laut. Tiga-tiganya Pak semuanya tenggelam itu yang jual. Enggak, yang 4 ini tenggelam. Ya, sekarang kita ini biar umpamanya kita mau panen kalau enggak ada jemurannya, gimana mau dijemur? Ya tinggal ini paling 1 orang aja yang pakai kalau jemur. Kelompok tani rumput laut sebanyak 13 orang ini sementara waktu akan melakukan perbaikan dan membersihkan puing-puing reruntuhan penjemuran rumput laut untuk dilakukan perbaikan. Muhammad Idris melaporkan dari Balikpapan. Untuk hari ini kita ada kegiatan untuk membungkus sembako untuk dibagikan ke masyarakat yang membutuhkan karena COVID-19 ini. Semoga kita sukses semua. Harus kerjasama yang bagus. Pancasila! 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 Saat ini RSUD AM Parikesit, Kutai Kartanegara sudah dilengkapi dengan alat tes cepat molekuler atau TCM, guna menguji hasil swab dan mengetahui lebih cepat seseorang apakah terkonfirmasi positif virus corona atau tidak. Kepala Dinas Kesehatan Kutai Kartanegara Martina Yulianti menegaskan, jika seseorang yang tergolong pasien menjalani rapid test maupun tes swab tenggorok, sepenuhnya biaya ditanggung negara. Berbeda dengan warga yang ingin melakukan tes secara mandiri untuk meyakinkan apakah dirinya terpapar virus corona atau tidak, maka ada biaya yang ditetapkan rumah sakit yakni sebesar Rp500.000 untuk pemeriksaan rapid test dan Rp2 juta untuk tes swab tenggorok. Biaya itu sudah termasuk surat keterangan yang menjadi pegangan warga jika harus berpergian keluar kota. Pemeriksaan PCR dan rapid dan PCR mandiri yang dilakukan oleh rumah sakit, ya, kondisinya adalah itu untuk pemeriksaan mandiri. Jadi pemeriksaan mandiri itu artinya pemeriksaan atas permintaan pasien, atas permintaan yang bersangkutan, bukan karena dia adalah pasien, ya. Jadi kalau dia itu adalah pasien, artinya kita dari pihak kesehatan yang memandang perlu dia untuk diperiksa, entah itu rapid, entah itu PCR, maka tidak menjadi tanggungan yang bersangkutan. Berapapun biayanya akan ditanggung oleh negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Misalnya dia dirawat sampai berhari-hari,
itu itu ditanggung sepenuhnya, bahkan dengan swab yang berkali-kali itu ditanggung oleh negara. Biaya untuk tes mandiri adalah tarif resmi yang akuntabilitasnya dipertanggungjawabkan oleh manajemen. Menurut Martina, rumah sakit bukan membisniskan atau pungli, tapi karena biaya pengambilan spesimen dan pengujian bagi yang bukan pasien COVID-19 memang tidak ditanggung oleh negara. Tim Kaltim TV melaporkan. Masih bersama saya Rosmi Rahma, pemirsa, kembali kami sampaikan dua berita utama Kaltim hari ini. Kapolda Kaltim dan Pangdam musnahkan 65 kg narkoba jenis sabu. Akibat pandemi COVID-19, anggaran KPU untuk pilkada akan naik lagi. Kapolda Kaltim Pangdam 6 Mulawarman dan pejabat Pemprov Kaltim pada Jumat 19 Juni 2020 pagi melaksanakan pemusnahan narkoba jenis sabu-sabu di halaman Mako Polda Kaltim. Sabu seberat 65 kg milik tersangka Busman dan Andi Saputra. Narkoba jenis sabu-sabu yang diketahui berasal dari Cina masuk melalui Kaltara, diamankan oleh Ditres Narkoba Polda Kaltim di Jalan Bintang menuju Samarinda. Sebelum dilakukan pemusnahan, sejumlah barang bukti sabu dites secara acak untuk memastikan kebenaran narkoba jenis sabu-sabu yang dia amankan. Kapolda Kaltim Irjen Pol Muktiono dan Pangdam 6 Mulawarman, Majen TNI Subianto memusnahkan sabu dengan cara di-blender di dalam wadah plastik yang diisi air. Ada atensi khusus Jenderal di daerah perbatasan terkait masuknya barang-barang seperti ini? Ya, kita kerjasama dengan Polda Kaltara tentu, karena yang perbatasan apalagi ini ada Panglima, saya sudah mengatur sama Panglima dan beliau akan sangat mendukung untuk menjaga perbatasan. Bukan Malaysia, Jenderal Cina ya? Ya, dari Cina, tapi kan lewatnya Malaysia. Jadi mereka apa namanya sindikat itu, sindikat betul-betul. Kapolda Kaltim dan Pangdam 6 Mulawarman berkomitmen untuk secara bersama memerangi narkoba dengan berkoordinasi dengan instansi lainnya, termasuk masyarakat, sehingga bahaya narkoba bisa dimusnahkan. Dari Balikpapan, Muhammad Idris melaporkan. Berapa total anggaran yang diperlukan KPU Samarinda belum terjawab. Meski tahapan pemilihan wali kota dan wakil wali kota Samarinda sudah dibuka kembali setelah mandek selama 3 bulan lebih. Kesepakatan mengenai anggaran antara KPU, DPRD, dan pemerintah kota belum deal juga. Awalnya ancer-ancer anggaran sebelum COVID-19, KPU memproyeksikan angka 74 miliar rupiah. Namun Pemkot Samarinda belum setuju dan meminta rasionalisasi. Angka hasil rasionalisasi belum disepakati, tapi tiba-tiba muncul pandemi COVID-19 yang menghentikan semua tahapan kerja KPU. Kini KPU menghitung ulang biaya menyesuaikan protokol kesehatan karena ada biaya baru seperti pengadaan alat pelindung diri atau APD bagi penyelenggara pilkada. Dari perhitungan ulang ternyata untuk APD saja diperlukan tambahan sekitar 5 miliar rupiah. Selain penambahan biaya untuk APD, biaya operasional tempat pemungutan suara juga naik. Semula sebelum pandemi disepakati 1.582 TPS. Tapi setelah pandemi sesuai protokol kesehatan jumlah TPS menjadi 2.028. Kalau TPS yang kita siapkan itu ada 2028 TPS. Karena kemarin sebenarnya ada 1.582 kita petakan awal. Tapi karena ini pemilu di tengah COVID ini dibatasi pemilih per TPS itu cuma 500, maka ada penambahan jumlah TPS. Dwi Haryono mengatakan KPU Samarinda sudah melanjutkan tahapan yang sempat tertunda. Selain melantik tenaga petugas di kecamatan, juga melanjutkan verifikasi calon perseorangan. Tim Kaltim TV Hardin melaporkan.
Berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Akhirnya saya dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, sampai jumpa.